Baik, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan. Kalau tadi jam 2 saya share tentang kehidupan yang baru Saudara. Tapi hari ini saya ingin membagikan pada kebaktian jam 5. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia memperhatikan setiap kehidupan kita, saudara. Baik, saudara. Hari ini saya percaya, saudara, bahwa kasih setia Tuhan itu luar biasa. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Kita menceritakannya tidak akan cukup, saudara ya. Mungkin ada yang berpikir bahwa banyak kali orang nggak tahu ketika saya sedang menyembah, sedang ini kelihatannya penuh sukacita, saudara, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tapi juga sama kita sedang mengalami journey, perjalanan-perjalanan masing-masing ya saudara ya. Tapi kan Yesus kita luar biasa. Setuju, boleh katakan amin. Dahsyat. Boleh saya lihat hari ini yang anak muda, boleh angkat tangannya lebih tinggi. Weh, bapak masih muda juga ya Pak ya. Kan jiwa muda Pak, nggak apa-apa Pak, angkat tangan Pak. Luar biasa. Lagi dong yang masih muda, yang belum apa ya, luar biasa banyak ya. Sampai di bagian belakang, halo bagian belakang bisa... Ada kehidupan bagian belakang, bagian atas. Boleh lihat tangan-tangannya dong, luar biasa. Yang masih muda, yang masih jomblo dan yang sudah menikah pun tapi masih jiwa muda, yang pro. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi dong, wah luar biasa. Boleh dengar sorak-sorai dari Bethlehem. Lebih dahsyat lagi guys. Kami beri hormat bagi Raja di atas segala Raja yang luar biasa. Hari ini saya ingin bagikan tentang bahwa Tuhan kita yang memperhatikan kita dan mengingat kita saudara. Saya percaya sekali itu. Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Firman Allah berkata saudara bahwa, saudara saya kasih contoh jika kita ketemu di mall. Tiba-tiba tanpa disadari misalnya di Senayan. Ketemu artis dan dia pernah kenal dulu waktu dia masih belum ngetop. Taruhlah seperti itu. Dan dia lagi di atas-atasnya. Lagi naik daun pohon saudara ya. Jadi saudara kalau ketemu kan gimana gitu ya Allah gitu saudara ya. Kalau dia ingat kita, bayangkan Pak. Itu kayak apa ya Pak? Rasanya, aduh seneng banget. Kok dia masih ingat saya ya? Gitu ya. Apalagi kalau dia sangat terkenal. Saudara ya, minta foto orang. Tapi kita kok gampang sekali panggil namanya dan dia ingat kita saudara. Nah saudara bayangkan, Yesus kita. Kapan kita panggil dia? Dia ingat. Dia perhatikan kita. Boleh kita beri tepuk tangan. Itu sudah salah satu modal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Sehingga di setiap musim hidup kita akan tahu bahwa kita punya pribadi yang luar biasa. Sudah satu ayat yang saya akan bacakan teks hari ini. Dalam Keluaran 2 ayat 24 dan 25. Saudara. Bahwa Tuhan itu mendengar kita. Firman Allah berkata seperti ini. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya. Dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu. Dan Allah memperhatikan mereka. Pada zaman bangsa Israel dalam perbudakan saudara. Itu mereka sudah tidak tahu harus seperti apa. Saudara bayangkan kalau budak itu mau dipukul. Mau dianiaya. Mau dimaki-maki. Dia tidak bisa membalas. Nggak bisa. Itu hukumnya udah begitu, memang itu sudah takdir hidupnya. Dia sudah dibeli, saudara. Jadi di badannya dia itu ada tulisan milik dari atau jubahnya dia itu milik dari tuan siapa. Dia nggak bisa apa-apa, mau dianiaya, mau dimaki-maki saudara. Ya dia harus terima, pahit ada, mungkin kena ke mental juga ada. Tapi itu kenyataan, budak, perbudakan, mau disuruh pekerjaan berat nggak tidur-tidur. Dan udah menyakitkan dia nggak bisa komplain saudara. Nah pada saat itu bangsa Israel ada di perbudakan. Tapi saudara sekalipun mereka ada di dalam kehidupan yang terhimpit. Ketika mereka mengerang, memanggil pertolongan kepada Tuhan. Saudara Alkitab mencatat Tuhan itu bukan hanya mendengar. Dia memperhatikan saudara. Perhatikan artinya misalnya saudari Norta, Ibu Norta. Saya perhatikan dia sepanjang hari pas jalan sama dia. Saya perhatikan dia lagi sedih nggak? Dia lagi apa nih? Dia lagi happy. Misalnya satu hari saya jalan sama dia. Itu baru satu hari. Gimana kalau Tuhan yang perhatikan kita seterusnya? Saudara, jika Tuhan memperhatikan kita. Dia tahu
sampai kedalaman hati kita, apa yang kita alami. Setuju? Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Apa yang di dalam pikiran kita, apa yang kerinduan kita, dia tahu saudara. Itu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, sebab itu saya ingin, kalau tadi saya berbicara tentang kehidupan yang lahir baru, mereka berjalan bersama dengan Kristus, bertobat meninggalkan hidup yang lama dan berjalan dengan arah bersama dengan Yesus, saudara. Dan kemudian diperlukan pertumbuhan iman. Dan dalam pertumbuhan itu, saudara, akan terjadi banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi satu modalnya, Yesus mendengar akan aku. Siapa aku? Kita bukan siapa-siapa, betul? Ketika ibu gembala berdoa, mengerang, berseru dengan air mata. Mungkin orang lain tidak tahu. Mungkin teman-teman dekatnya bahkan tidak tahu. Tapi surga tidak pernah tertutup, saudara. 24 jam terbuka. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Teman-teman yang masih muda, luar biasa. Jika Anda memiliki Yesus, Anda memiliki segala-galanya. Tidak peduli hari ini kita siapa, dibesarkan dari keluarga mana, Anda mungkin statusnya apa, tidak masalah. Masa lalunya apa, itu tidak ada urusan. Berjalan bersama dengan Yesus ketika kita lahir baru, berubah mindset pertobatan itu metanoia. Dari hidup begini, kita balik saudara dan berjalan ke sana. Nah, masa lalu itu ya udah selesai. Anda kalah di sini nggak apa-apa. Kita manusia terbatas tapi memiliki Bapa yang sangat setia. Jadi hari ini saudara, ketentuannya itu yaitu keputusan kita nih. Berjalan sekarang lagi di mana kita ini. Kalau di musim, kalau pohon itu lagi ditanam. Kemudian kita lagi mulai berakar. Di berakar itu banyak becek, nggak ada yang bagus. Tapi mulai ada tumbuh sedikit pohonnya. Masih belum terlalu bagus. Tapi kemudian mulai ada dahan, mulai berbuah, bunga, berbuah. Nah, musim kita ada di mana? Kalau musim kita masih ditanam di bawah tanah yang di bawah itu jelek, nggak kelihatan. Kita bisa kayak orang kehilangan pegangan, betul? Ada berapa anak muda di tempat ini? Engkau memiliki harapan impian yang jauh. Jangan takut, jangan kubur mimpi itu saudara. Karena tidak pernah jauh dan saya selalu ingat Tuhan tidak pernah memilih orang. Setuju? Boleh katakan amin. Tidak pernah saudara. Kalau Anda mendengar sejarah kekristenan, orang-orang yang dipakai Tuhan itu mereka ada yang dari panti asuhan. Mereka adalah orang-orang yang tertolak. Ada orang-orang yang dia tuh dibuang ayahnya, dibuang ibunya. Tinggal di sini dibuang lagi. Tapi kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hidupnya berubah dalam kurun waktu perjalanan iman yang dibentuk. Harus dibuktikan saudara. Dan ternyata perjalanan mereka itu tidak membuat mereka menyesal. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu saudara jangan pernah, saya selalu ingat, jangan pernah lihat hari ini. Saudara, tapi lihat Tuhan yang di ujung sana. Nah, modal kita yang saya ingin bagikan, when you call him. Ketika engkau panggil dia. Ada mungkin berkata, aduh saya nggak terlalu tahu bagaimana caranya berdoa. Nggak apa-apa saudara. Saudara, doa yang sangat sederhana itu bisa mengguncang surga. Setuju? Boleh katakan amin. Bahkan kadang-kadang dengan saya masih ingat ada seorang bapak yang saya doakan di belakang. Dan dia dengan bercucuran air mata, saya nggak tahu dia hadir nggak hari ini yang kebaktian sore. Bercucuran air mata saudara. Dan saya tahu persis doa kita itu didengar oleh Tuhan. Didengar. Dan dia bukan hanya dengar. Dia perhatikan, itu yang luar biasa. Saudara, kalau Anda diperhatikan oleh bos saudara. Sepanjang bulan Anda bekerja dia perhatikan. Itu artinya dia sedang mempersiapkan. Aku mau kasih bonus apa ke dia. Dia lagi lemah kayaknya. Ya udah, apa yang harus aku lakukan. Itu Tuhan yang kita sembah melebihi itu. Dia berkata bahwa tangannya itu terbuka di atas bukit Kalvari. Saudara, dia menebus kita. Dan dia menunggu Anda dan saya untuk berseru kepadanya. Dikatakan berserulah kepadaku. Maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak engkau pahami. Yeremia 33:3 saudara. Jadi bagaimana kita boleh melihat hal-hal yang besar itu. Ada di tempat ini Anda kemudian diangkat Tuhan, dibukakan jalan. Oh itu bisa sekali saudara. Ada seorang teman saya anak Tuhan, dia hanya bantu-bantu di rumah pendeta. Ini urusannya bantu-bantu. Tapi karena dia dari desa. Dan kemudian ya apa yang dia bisa lakukan, dia melayani Tuhan, dia pengen bantu-bantulah keluarga pendetanya gitu, dia bantu dan yang lain. Suatu waktu saudara,
Karena ketahuan dia udah cinta Tuhan sungguh-sungguh, keluarganya itu tidak menerima karena mungkin berbeda aliran ya. Nah ada di tempat-tempat tertentu itu langsung disingkirkan atau tidak dianggap anak dan yang lain. Saudara, kemudian dia diusir, tidak dianggap anak. Bajunya itu karena dia belum ambil barang-barangnya itu dibakar dan yang lain. Saudara tahu dia hancur. Hancur, tapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan. Masalah mah ada saudara. Betul? Anda tidak melihat saya ada masalah kan? Karena saudara tidak pernah tahu. Anda tidak pernah lihat bahwa saya masih happy. Padahal di sini tuh persoalan banyak, pergumulan banyak yang saya lakukan. Berseru, nangis, panggil nama Yesus. Tolong aku Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau baik. Aku tetap percaya kepadamu. Terima kasih Engkau baik. Nah itu lebih luar biasa ketika engkau dalam masalah. Dan kau berkata Tuhan kau baik banget. Waduh saudara itu amazing saudara. Saudara teman saya hari ini ada di Amerika. Dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya pekerjaan. Anda lihat ini orang hanya bantu-bantu di rumah orang. Tampang juga biasa banget saudara. Kalau menurut orang lain ya. Bagaimana ada tampang bisa ke Amerika gitu loh saudara. Sebab itu jangan pernah lihat hari ini. Mau dia tinggal dari desa mana, dari kampung mana. Saudara, orang tuanya mungkin rumahnya itu biasa. Nggak ada masalah, nggak ada standar saudara. Yesus hanya mencari orang yang mau mengikut. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Itu yang saya yakin sekali. Hari ini dia punya banyak kesempatan. Karena dia tidak kecewa. Ketika dia ditolak, sekarang setiap dia pulang kampung ke keluarganya disambut seperti raja. Can you imagine that? Sebab itu saya tahu Tuhan kita yang Tuhan sembah Tuhan yang luar biasa. Saudara firman Allah berkata seperti ini. Daud dia berkata seperti ini. Mazmur 6 ayat 6. Lesu aku karena mengeluh. Lo Daud lo raja lo punya macam-macam pak. Punya tentara, uang juga banyak, raja gitu. Tapi dia bilang lesu aku karena aku mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Membanjiri ranjangku. Jadi saudara bayangkan ya. Jadi kalau kita nangis baru sedikit itu biasa. Ini banjir ranjang seorang raja. Tapi kenapa Daud itu selalu disenangi oleh Tuhan. Dia sedih, dia dikejar-kejar nyanyi. Betul? Dia dikejar anaknya sendiri, darah dagingnya dia nyanyi. Dikejar oleh mertuanya nyanyi. Dihianati oleh orang-orang terbaiknya nyembah Tuhan. Nah itu yang Tuhan itu gak tahan. Betul saudara, itu saya alami sampai hari ini. Saya tidak bisa bilang saya udah hebat, waduh luar biasa. Saya masih banyak kekurangan keterbatasan. Tapi yang saya lakukan ibu ketika saya gak kuat berlutut. Angkat tanganmu, sembah dia. You are good, kadang gak bisa ngomong apa-apa. Hanya air mata Tuhan, kau baik, kau baik. Kadang saya berlutut kepala sampai ke bawah, gak minta saudara. Cuma Tuhan, kau luar biasa baik. Aku masih banyak kurang, masih banyak salah. Tapi Tuhan, kau selalu ada. Ketika saya tidak ada jalan keluar Tuhan, aku gak mampu. Tolong aku Tuhan ya. Aku tidak bisa bela, Tuhan saja yang bela, itu saja. Nah setelah itu saya serahkan kepada Tuhan. Semangat lagi, hapus air mata, ikut Tuhan lagi, melayani lagi, bekerja lagi, sukacita lagi. Itu akan membangkitkan semangat dan pengharapan kita. Orang bisa bunuh diri karena hilang pengharapan. Bukan karena bukan Kristen. Orang Kristen banyak yang bunuh diri. Anda pernah dengar di Taman Anggrek, wanita cantik sekali, Anda boleh Google. Dan lihat wanita yang bunuh diri di Taman Anggrek cantik, petinya itu ada gambar Yesus. Dia pegang bunga baru habis ulang tahun. Tapi kehilangan kendali. Dia pikir hidup itu sudah dia yang paling susah. Padahal Yesus berkata bahwa come to me, datang. Datang. Kalau saudara datang dan tidak kasih ke Tuhan bebannya, ya tetap kita pikul, betul. Datang terus bilang, Tuhan aku gak mampu. Aku gak punya kekuatan Tuhan. Aku kasih, datang, come to him. Kasih ke dia. Orang tuamu diambang perceraian, Tuhan aku gak mampu.
aku sudah mencintai Tuhan. Suamiku selingkuh, istri, Tuhan aku gak mampu. Aku kasih kepadamu Tuhan. Engkau tidak punya jalan keluar. Engkau menghadapi masalah bertubi-tubi, datang pada Tuhan. Di mana aja, mau di mobil, di rumah, di kamar pribadi. Datang Tuhan, aku kasih. Engkau ditinggalkan orang, engkau dihianati. Datang Tuhan, aku gak mampu. Kayaknya pahit Tuhan, gak salah. We have to be honest, kita harus jujur, betul? Akan jauh lebih baik. Kalau saudara jujur tersakiti, saya suatu waktu kayak tersakiti luar biasa. Saya nangis. Tapi ketika saya nangis, sampai saya bilang Tuhan, saya melepaskan pengampunan. I speak life, bless, makasih Tuhan. Saya gak perlu minta supaya saya bela, gak usah. Nanti Tuhan aja, kalau memang Tuhan mau bela, Tuhan aja. Nah bagian saya mengampuni, lupakan. Nanti aja waktu akan menjawab, betul saudara ya. Nah bagian saya, kalau saya ada salah ya saya koreksi, betul. Tidak semua orang menyakiti kita karena kesalahan dia. Mungkin kesalahan saya. Nah bagian kita berseru. Tuhan saya salah nih. Saya harusnya gak boleh respon ini. Jadi masalah jadi besar. Ampuni saya Tuhan. Bangkit lagi. Dan ingat seruan kita didengar oleh Tuhan. Tuhan gak tahu mau bayar ini gimana. Anak-anak mau sekolah mau ini gimana. Tapi aku percaya. Aku gak mampu tapi aku punya Tuhan. Dia katakan dia penolong kita. Penolong artinya dia stronger than us. Dia lebih kuat dari kita. Setuju boleh katakan amin? Dan dia memberi diri, dia katakan aku mengirimkan kepadamu, I sending you Holy Spirit ketika Yesus naik ke surga. Dan dia katakan dia akan memberikan penghiburan, comfort. Memberi tenang, memberi adem. Kita lagi marah, lagi jengkel, lagi kecewa, emosi tingkat tinggi. Minta Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus hibur saya. Saudara akan merasa kok tiba-tiba jadi kalem. Anda lagi kayak down banget, Anda rasa putus asa. Saudara mungkin ada di antara saudara kayak drop sekali. Roh Kudus tolong saya. Loh itu memang Tuhan itu memberikan, Yesus berkata aku memberikan Roh Kudus. Saudara, dan Daud katakan bahwa air mataku engkau tampung dalam kirbat. Pada zaman dulu orang Israel kalau mereka menangis itu air matanya itu ada tempatnya. Seperti kayak lonjong panjang begini. Jadi kalau mereka nangis ditaruh di sini, ditampung. 1 tahun air matanya seperti ini. Ada yang lebih besar lagi. Sebab itu Yesus membuat satu perumpamaan. Terminologi dengan dia katakan bahwa sengsaramu aku yang hitung. Aduh men, kalau dia hitung, saudara ya. Ada satu statement seperti ini. Kalau saudara, orang Anda yang cinta Tuhan dijahatin sama orang lain. Mungkin kitanya sudah ngampunin, betul? Tuhan gak apa-apa, tapi Tuhan masih ingat. Dia bisa bertindak. Hati-hati kalau Tuhan bertindak, betul? Saudara, sebab itu kalau ada orang yang mengecewakan Anda, angkat tangan. Lepaskan berkat, biar Tuhan, saudara. Nah air mata itu ditampung saudara. Anda bayangkan kalau Tuhan hitung ibu. Kalau Tuhan hitung. Makanya dia katakan bahwa sengsaramu aku yang menghitung. Orang lain gak lihat Anda bercucuran air mata sepanjang hari, sepanjang minggu mungkin dalam tekanan. Under pressure. Tapi ketika engkau berseru bahkan dengan kata-kata yang tidak bisa diungkapkan dengan air mata. Saudara surga menampungnya. Dia hitung saudara. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan menghitung air matamu. Dia menghargai, dia tahu kesusahanmu. Akan datang waktunya ketika bangsa Israel sudah mengerang. Mereka tertekan, mereka tersiksa. Alkitab mencatat Tuhan mendengar erangan mereka. Memperhatikan mereka dan melihat mereka. Erangan itu bukan cuma Tuhan tolong, itu teriak. Duka cita yang sampai ke surga. Saudara Anda bisa lihat bahwa sesungguhnya Bapa kita itu pribadi ini baru salah satunya. Jangan pernah takut saudara. Dikatakan dalam Mazmur 42 ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang menghina dia. Berkata di mana Allah kamu. Saudara Tuhan kita tidak pernah meninggalkan, dia masih di sana.
Anak saya ada di Amerika, saya pernah cerita di sini, oleh anugerah Tuhan. Dari yang dibully. Nah kita makanya pengalaman Bapak Ibu. Saya selalu mengajar anak-anak ngalah terus. Sabar, ngalah. Tapi saya lupa mengajarkan untuk berani mengungkapkan pendapat juga. Jadi salah ya, jadi anak dibully terus sampai dia jadi takut ketemu orang. Dan proses yang panjang dan dia tidak melanjutkan sekolahnya. Oh itu pukulan hebat. Saya cerita kepada teman saya, Sister Della. Setiap saya lewat sekolah Notre Dame, waktu anak saya masih sekolah di sana, nangis. Waduh, kita dukung orang, anak orang kita sekolahin, anak sendiri sampai harus berhenti sekolah. Betul? Nangislah saudara. Itu bukan setahun 2 tahun saudara. Tapi kemudian saya bilang sama anak saya, kamu tahu apa yang kamu alami ini, kamu akan mengertinya nanti besok-besok. Yohanes dalam kitab Yohanes berkata, apa yang aku perbuat kamu tidak mengerti, don't understand right now. Tapi besok engkau akan mengerti. Suatu waktu Tuhan memberi mujizat yang kami tidak pikirkan, dia berangkat ke Amerika. Saya pernah cerita di sini, anak saya kuliah. Saudara yang mungkin standar sekolah sini dia tidak ikuti sampai selesai. Bagaimana ada orang yang di Amerika itu cum laude, magna cum laude, jadi berprestasi sampai yang terbaik dari satu kampus dapat award lagi, dapat yang terbaik, dapat penghargaan di Amerika saudara. Kalau bukan Yesus, betul? Kalau bukan Yesus. Dia sudah takut lebih dahulu ketika ngomong di interview pertama, dosennya Amerika sampai telepon kami, dia katakan, kalian ini orang bule atau apa? Karena anak saya dia ngomong seperti orang bule. Padahal nggak lulus sekolah seperti pada umumnya. Karena dia dibully, dia sakit. Can you imagine that? Makanya jangan pernah takut kalau kita masih di musim ditanam. Nanti akan datang waktunya mulai ada dahan. Tadi malam kami dapat kabar yang luar biasa. Anak saya udah selesai sekolah, dia bekerja. Dan kemudian dia dapat kesempatan lagi boleh melanjutkan, memperpanjang, extend tinggal di sana. Dia bekerja, dapat pekerjaan. Tapi kemudian pekerjaannya agak jauh jaraknya. Kami mengajar anak-anak juga untuk beriman, saudara ya. Jadikan semua anugerah Tuhan. Dia bekerja, dia kuliah. Dia bekerja, dia kuliah. Dia melayani. Jadi bekerja, kuliah, melayani capek saudara. Kalau ada di tempat ini Anda bekerja, Anda kuliah. Tapi begitu melayani gak ada waktu, kayaknya Anda mesti tanya Tuhan. Anak saya kerja, kuliah, capek banget. Tapi masih melayani. Saudara, dan dia dibukakan jalan, dia ada takutnya, dia nangis, mah gimana ya. Kayaknya belum dapat pekerjaan lanjut lagi, izin juga belum diperpanjang. Apa harus pulang ke Indonesia? Terakhir kami dapat kabar, saya bilang tenang. Hidup kita bukan ditentukan oleh siapapun, Tuhan. Kalau memang rencana Tuhan right place ada di sana, hari ini dia pasti buka jalan bahkan last minute. Last minute-nya bulan Agustus, batas tinggal. September belum ada tanda-tanda. Tapi saudara ketika anak saya ya percaya saja. Kemarin dapat kabar dia dapat pekerjaan, dapat izin tinggal diperpanjang, dapat mobil gratis saudara. Yesus kita luar biasa. Anak saya lagi kerja dan dipanggil pimpinannya. Dia pengen karena jauh kan nggak mungkin mah saya itu jauh capek nggak mampu untuk kerja. Jauh harus ada mobil. Nah dana kan di Amerika gitu saudara. Halo. Saya bilang kita punya Tuhan yang tahu batas kemampuan dan apa yang kita perlukan. Firman Allah berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan. Bahasa aslinya berkata our God will supply, akan menemukan, mempersiapkan dan menemukan kemampuan, kebutuhan, our needs bersama kemampuan surga. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Jadi kalau Tuhan tahu kita butuh itu, akan datang waktunya ketika engkau tidak menyerah, dia siapkan. Tadi malam kami kaget sampai teriak. Karena dia bilang, Ma aku kaget. Karena aku berencana untuk ya suatu waktu kumpul-kumpul bisa beli mobil. Karena terdesak atau aku kurangi pekerjaan. Aku gak terima pekerjaan. Dan itu bisa berakibat fatal. Sebelum dia ngomong untuk gak bisa bekerja full dengan ancaman mungkin bisa kehilangan pekerjaan. Pemimpinnya datang dan bilang, ada seorang yang ingin memberkati kamu dengan memberi kamu mobil. Dia nangis sejadi-jadinya. Anda lihat Allah yang kita sembah ketika engkau berseru tidak langsung dijawab.
Tapi sabar, tunggu waktunya jatuh tempo. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh saya undang kita bangkit berdiri pada malam hari ini saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya undang seluruh tim Praise and Worship untuk bersama. Bahwa Anda dan saya memiliki pribadi Bapa yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang sangat luar biasa? Boleh lambaikan tangan. Mulai hari ini jangan takut, air matamu itu ditampung. Boleh katakan kiri kanan biar jauh-jauh gak apa-apa. Ditampung air mata kamu. Luar biasa saudara. Jadi jangan pernah takut akan apapun. Yang setuju boleh katakan amin. Saya lihat di tempat ini banyak anak muda remaja. Harusnya Anda jauh lebih hebat, jauh lebih perkasa saudara ya. Harus jauh lebih semangat. Anda harus punya mimpi, kejar itu, andalkan Tuhan, rendahkan dirimu dan do your part. Kalau Anda bisa kurangi pekerjaan atau hal-hal yang mengganggu waktumu, saudara, yang buang waktu. Film Korea berseri-seri, jangan terlalu terikat. Nggak ada urusan apa-apa, itu cuma hobi aja. Saudara, kalau Anda punya talenta, punya kapasitas, bangun dari sekarang. Saudara, saya lihat Aga luar biasa. Saya kenal Aga dari masih kecil ompong, saudara ya. Sekarang kerennya luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Ada anaknya Bu Dalia? Nggak ada. Oh iya, jadi masih kecil-kecil sama anak Ibu Sri mana ya. Dan wanita ini luar biasa. Benar, saya setuju. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat. Jarang ada orang yang melayani lama. Anda keliling, jarang. Kalaupun ada orang yang melayani, take and give. Gereja bisa kasih apa? Kalaupun ada orang yang melayani, aku tampil terus enggak? Gereja bisa biayain aku enggak? Kalau kemudian enggak kepake, dia pindah gereja lah. Betul? Kalau kemudian enggak dapat sesuatu, di gereja lain lebih dikasih kok. Karena kadang orang melayani itu transaksi. Jarang mendapat orang yang faithful. This lady is amazing. Dari anak saya masih 2 tahun, semangatnya enggak pernah luntur memimpin pujian. Sampai hari ini. Anda pernah tahu dia menangis? Enggak banyak yang tahu. Yang terdekat mungkin dia bisa cerita. Anda pernah tahu impian-impiannya yang kadang-kadang mungkin dia simpan? Tapi Bapak tahu. I know for sure. Orang yang melayani Anda tidak akan pernah kehilangan apapun. Enggak pernah. Enggak pernah. Sebab itu saya mendukung. Ketika Anda memiliki Tuhan yang memperhatikan, mendengar. Jangan lupa ikuti Tuhanmu, cintai dia, layani dia. Enggak pernah saudara. Kalau Anda mengikut dia atau melayani dalam satu tempat, komunitas atau apapun itu. Karena memang ada udang di balik siomay. Ya itu mah gak lama. Ada motivasi terselubung, ya ampun. Ada banyak orang yang ingin ikut Tuhan supaya tampil. Begitu gak ditampilin, tinggalin gereja. Kecil saudara. Yesus itu menghargai yang kelihatannya hal yang small things Anda lakukan. Tapi dia perhatikan. Boleh kita arahkan tangan kita kepada our dear sister Norta. Aku percaya Bapak yang luar biasa. Mengupahi dengan tepat. Tidak pernah ada Bapak yang mencintai seperti dia. Tidak pernah ada berkat Tuhan yang meleset seumur hidup orang yang melayani Tuhan. Tidak pernah ada air mata yang tidak ditampung. Semua itu jelas terhitung di kirbatnya Tuhan di surga. Hamba berdoa anugerah, kekuatan, rahmat-Mu yang luar biasa dilimpahkan. Bukan hanya atas hidupnya, keluarganya, harapannya, mimpi-mimpinya. One day dia akan melihat Yesus tidak pernah tidak menggenapi janjinya. Hamba berdoa, I speak bless and life upon you. Aku ucapkan berkat dan kehidupan. Engkau bukan hanya dicinta selama engkau di dunia, di surga. Engkau akan bernyanyi bersama dengan Tuhan, dengan malaikat di sana. Engkau dicintai, Tuhan mengupahi engkau dengan tepat. Engkau tidak bisa melihat apa yang kau lakukan hari ini dihargai orang, itu terbatas. Tapi Bapa menghargai engkau luar biasa. Dan itu tidak kelihatan mungkin hari ini.
Karena Tuhan itu tidak tertarik dengan hal-hal yang bisa kelihatan dari lahiriah. Dia tertarik dengan hati Anda dan saya. Dia tertarik dengan hatimu. Pertahankan itu. Berjalan terus. Tuhan yang engkau layani tidak pernah berhutang. Ada berapa di antara saudara yang mempercayai bahwa doamu didengar oleh Tuhan? Mari angkat tanganmu. Air matamu itu dihitung. Ada kirbat-kirbat yang disiapkan oleh Bapa. Dan tidak pernah satu tetes pun itu yang terlewatkan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus dimanapun Anda berada. Shandarata kaya ralabaya 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 shandarata kaya ralabaya shika. Mari dimanapun Anda berada, angkat tanganmu, angkat hatimu. Engkau hanya melihat sejauh mata memandang, tapi sampai kejauhan yang paling jauh Bapa melihat. Dia siapkan banyak hal buat engkau. Dia upahi engkau bukan hanya di surga. Di bumi dia menghargai engkau. Engkau akan menjadi generasi yang mengenal Allahnya, bertindak dan menjadi kuat. Engkau akan melihat tangan Tuhan mengangkat anak-anaknya, mengangkat hidupmu, menyelamatkan keluargamu. Oh, Rabaya Shekarata Kaya Rabaya Shararata. Bangun setiap harapanmu. There is always a hope. Selalu ada harapan. Jangan matikan mimpimu. Karena Anda memiliki Bapa yang luar biasa. Dia tidak hanya menyelamatkan, tapi dia penolong satu-satunya, sahabat yang paling terbaik. Hamba berdoa kasih Bapa mengalir pada saat ini buat setiap kami. Terima saat ini juga. Shandarata kaya ralabaya shekereta kaya rata kaya rata. Kiara labaya ralabaya ralabaya Sherada labaya ralabaya shekarata kaya ralabaya shandarata kaya. Oh, give you praise, give you praise, we give you praise, God. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Biar jemaat saja. Kau lebih sang pulihkan. Ku berserah. Ku percaya. Karolin, boleh saya berdoa? Hanya Yesus penolong yang mari angkat tanganmu Pak di hadapan Tuhan. Hamba berdoa urapan kuasa-Mu. Kau lebih. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Anda punya banyak mimpi, punya banyak harapan. Jangan kubur, jangan kubur. Dia Bapa yang mendengar dan menjawab. Ku berserah, Hamba berdoa kekuatan yang baru akan selalu mengalir dan Dia tidak pernah melupakan Anda Pak. Dia mendengar doa-doamu. Hamba berdoa kekuatan yang baru mengalir. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup berikan hidupku. Katakan, ku percaya, ku percaya. Hanya Yesus penolong. Dimanapun Anda berada berseru katakan Kau lebih. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar kasih Tuhan mengalir, memberi bahu yang kuat. Jangan pernah menyerah. Maju, jangan pernah menyerah. Ku berserah, ku percaya.
dan tidak ada yang dapat membatasi. Bapa yang baik, pegang erat tangan. Bapa yang baik, berjalan berdampingan. Abah berdoa. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat suara, angkat tangan. Kau lebih tahu apa bagiku. Kau lebih satu pulihkan. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Engkau yang paling tahu, Tuhan. Dia sedang menjawab doamu. Dia sedang menghitung air matamu.